Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabatku semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi sebuah keilmuan yang sangat baik untuk diamalkan, yaitu 10 amalan untuk mengobati sakit gigi. Sebelum saya mengijazahkan amalan untuk mengobati sakit gigi, saya akan memberikan sedikit sejarah tentang pelajaran berharga dari kisah Nabi Musa alaihissalam saat sakit gigi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan beliau ilmu hikmah dan hakikat tawakal yang sesungguhnya. Nabi Musa adalah salah satu nabi bergelar ulul azmi selain 4 rasul lainnya, yakni Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Keistimewaan Nabi Musa adalah dapat berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Nurul Dolam Syarh Aqidatul Awam dikisahkan tentang Nabi Musa yang mengadu kepada Allah mengenai giginya yang sedang sakit. Untuk diketahui, perkara sakit merupakan sunnatullah karena semua manusia pernah merasakannya, termasuk para nabi. Ketika mendengar pengaduan Nabi Musa tersebut, maka Allah Azza wa Jalla memerintahkan beliau untuk mengobati sakitnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ambillah daun itu dan letakkanlah di gigimu." Maka Nabi Musa pun mengambil daun tersebut dan meletakkannya di giginya. Lalu seketika itu meredalah sakit giginya. Setelah beberapa waktu penyakit itu kambuh kembali, maka Nabi Musa pun mengambil daun yang ketika itu diperintahkan oleh Allah untuk diletakkan di giginya. Namun ketika daun tersebut diletakkan di giginya, bukan mereda, justru sakitnya makin parah dari sebelumnya. Nabi Musa pun mengadu kepada Allah, "Ya Tuhanku, bukankah Engkau telah memerintahkan dan menunjukkan aku dengan daun tersebut untuk mengobati sakit gigiku?" Lalu Allah menjawab, "Ya Musa, aku adalah zat yang menyembuhkan, zat yang mensejahterakan, zat yang meletakkan bahaya, zat yang memberikan manfaat. Pada sakit yang awal kamu datang kepadaku, maka aku hilangkan penyakitmu. Adapun sekarang kamu datang kepada daun tersebut dan bukan kepadaku." Hikmah di balik kisah ini adalah Allah ingin mengajarkan kepada hambanya bahwa setiap kali kita sakit, langkah yang pertama yang dituju adalah Allah terlebih dahulu, meskipun kita sudah mengetahui obat dari penyakit tersebut. Oleh sebab itu, yang memberi kesembuhan pada obat itu adalah Allah yang Maha Kuasa, bukan obat itu sendiri. Sekarang saya ijazahkan suatu amalan yang bernama ilmu nubu. Ilmu ini mempunyai wasilah khusus untuk mengobati sakit gigi, bisul, nyeri, dan semua penyakit yang bersifat peradangan atau penggumpalan darah dan nanah. Inilah bunyi bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nubu ya nubu, tu nubu,
la ilaha illallah. Nubu ya nubu, tunubu, la ilaha illallah. Nubu ya nubu, tunubu, la ilaha illallah. Tata cara mengamalkannya yaitu sebagai berikut. Tempelkan jari telunjuk tangan kanan Anda pada bagian yang terasa sakit, lalu baca amalannya tanpa hitungan sambil tahan nafas sekuatnya. Amalan ini tanpa penyatuan apapun atau langsung pakai saja. Yang penting hafalkan kunci amalannya sampai benar-benar hafal di luar kepala. Ilmu ini sangat manjur dan sudah sering saya buktikan sendiri untuk menolong orang lain. Silakan sahabat boleh amalkan jika sahabat memerlukannya. Ijazah amalan yang kedua yaitu ilmu khusus untuk mengobati sakit gigi. Pengalaman untuk sahabat yang sering sakit gigi, cenat-cenut, sudah minum obat tak kunjung sembuh. Ini adalah salah satu cara cepat untuk menyembuhkan sakit gigi tanpa berobat. Suatu hari ada seorang yang datang kepada saya dalam keadaan menangis menahan rasa sakit gigi, dan dia minta agar saya kasih tahu obat sakit gigi. Kemudian saya berkata, mau sembuh tidak tanpa minum obat? Cukup membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sehat. Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sehat. Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sehat. Orang ini ragu dan tidak percaya dan berkata, masa iya cuma baca begitu bisa sembuh? Kemudian saya meyakinkan dan berkata, kalau kamu pengen merasakan sakit gigi yang lebih lama lagi, ya silahkan, tidak usah dibaca amalannya. Tapi kalau kamu mau sembuh, ya dibaca saja. Yang penting yakin. Alhamdulillah, ia langsung membaca amalan tersebut dan secara kontan penyakit giginya langsung sembuh. Ia sampai tidak percaya, tapi kenyataannya sakit yang ia rasakan sembuh seketika. Demikian pengalaman saya, silahkan boleh sahabat coba, semoga bermanfaat. Amalan yang ketiga, saya ijazahkan lagi ilmu untuk mengobati sakit gigi yang ampuh. Tata caranya yaitu, sahabat ambil satu paku yang masih baru, kemudian tempelkan ke gigi yang sakit. Setelah itu, ujung pakunya dibakar sambil bacakan sholawat Nabi dan niatkan untuk membakar ulat gigi. Setelah itu, tancapkan ke pohon yang masih hidup. Pukul pakunya sebanyak 3 kali dengan palu atau batu ke pohon tersebut. Ingat ya, cukup dipukul 3 kali saja. Insya Allah, dalam waktu singkat sekali, bengkak atau sakit gigi yang sakit bisa sembuh total. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk sahabatku semuanya. Amalan yang keempat, saya ijazahkan lagi amalan untuk menyembuhkan sakit gigi. Terkadang kita atau keluarga kita atau orang lain ada yang sakit gigi, maka cobalah dengan jalan ikhtiar ini. Insya Allah sakit gigi tersebut akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kunci amalannya. Sahabat baca surat Al-Fatihah sebanyak 1 kali dalam 1 tarikan napas.
Suruhlah penderita duduk di dekat Anda. Bacakan kunci kalimat ini sebanyak 7 kali. Abajadun hawazun hathaya. Abajadun hawazun hathaya. Abajadun hawazun hathaya. Setelah membaca amalan tersebut, tiupkan ke kepala pasien Anda. Selanjutnya, sahabat ambil palu dan paku, pukulkan palu ke paku tersebut, lalu tancapkan paku tersebut ke tembok atau ke dinding atau ke papan. Bila belum berhasil, ulangi dari awal lagi. Insya Allah, penyakit giginya bisa sembuh. Amalan yang kelima, saya ijazahkan lagi amalan obat sakit gigi yang mujarab. Tata caranya yaitu, sahabat siapkan air putih 1 gelas, lalu bacakan amalannya. Baca surat Al-Fatihah sebanyak 3 kali, istighfar 3 kali, dan sholawat 7 kali. Lalu bacakan amalan berikut ini sebanyak 41 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Kif Allah kif kafaitukum. Bismillahirrahmanirrahim. Kif Allah kif kafaitukum. Bismillahirrahmanirrahim. Kif Allah kif kafaitukum. Amalan tadi dibaca sebanyak 41 kali. Kemudian tiupkan pada air putih. Lalu untuk dikumur-kumur menggunakan air tersebut. Insya Allah tidak sampai 5 menit, rasa sakitnya hilang seketika dengan izin Allah. Silahkan ucapkan qabiltu. Semoga ilmu ini bermanfaat. Amalan yang keenam, saya ijazahkan lagi amalan untuk mengobati sakit gigi yang ampuh. Amalan ini saya dapat dari mimpi. Waktu itu saya sakit gigi lumayan lama, sudah diobati dan minum jamu berkali-kali, namun tidak kunjung sembuh. Akhirnya saya mendapatkan mimpi dan saya terapikan. Alhamdulillah bisa sembuh. Walau tidak spontan, tapi insya Allah tidak bakalan kambuh-kambuh lagi, dan saya terapikan pada keluarga dan tetangga. Alhamdulillah semuanya sakit giginya tidak kambuh-kambuh lagi. Tata caranya yaitu sebagai berikut. Sahabat ambil air minum setengah gelas, tutup gelas tersebut dengan telapak tangan kanan sahabat dan bacakan surat Al-Fatihah sebanyak 3 kali sambil menahan nafas dan tiupkan ke air tersebut. Sebelum minum, yang sakit suruh baca sholawat sebanyak 3 kali. Insya Allah sakit giginya akan sembuh dan tidak akan kambuh-kambuh lagi. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi sahabatku yang membutuhkan. Amalan yang ketujuh, saya ijazahkan lagi doa sakit gigi. Bunyi bacaan amalannya yaitu sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad sapuru bekangi ulae aja monroy bolana Nabi Muhammad nasaba bolana Allah Ta'ala baraka kun fayakun. Cara mengamalkannya yaitu sebagai berikut. Sahabat cukup baca amalan di atas sebanyak 1 kali, lalu tiupkan ke telapak tangan, kemudian tempelkan, letak
gigi yang sakit tersebut. Ulangi sampai 3 kali. Saya ijazahkan amalan ini dengan ikhlas dan ridho di dunia maupun di akhirat. Amalan yang ke-8 yaitu ijazah doa sakit gigi. Kemarin salah satu sahabat saya meminta ijazah ilmu untuk meredakan sakit gigi karena setiap musim dingin giginya selalu kumat dan terasa sakit. Berikut inilah doanya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhaziru. Artinya, aku berlindung kepada Allah dan kekuasaannya dari keburukan yang sedang aku rasakan dan yang aku khawatirkan. Untuk menggunakannya yaitu sebagai berikut. Bacakan amalannya pada air garam sebanyak 7 kali sambil menahan nafas, lalu tiupkan. Setelah itu airnya untuk dikumur-kumurkan di bagian gigi yang sakit. Ulangi hal tersebut sampai airnya habis. Cara lainnya yaitu sahabat, bacakan amalannya sebanyak 7 kali sambil menahan nafas. Dengan jari telunjuk kanan diletakkan di gigi yang sakit. Setelah itu tiupkan. Amalan yang ke-9 yaitu saya ijazahkan lagi amalan untuk mengobati orang yang sedang sakit gigi. Saya pribadi sudah merasakan khasiatnya. Tata caranya yaitu sahabat, ambil 1 gelas air putih biasa, lalu duduk bersila dan membaca doa berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-izzatu lillahi bismillahirrahmanirrahim. Niatkan di dalam hati untuk kesembuhan sakitnya. Kemudian baca surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali, lalu tiupkan ke air tersebut dan usapkan atau untuk kumur-kumur atau diminum airnya. Insya Allah mujarab. Untuk mengobati orang lain, niatkan dan sebut nama pasien. Saya sudah gunakan pada orang lain. Alhamdulillah manjur. Hanya hitungan menit saja bisa sembuh total. Bagi sahabat yang mau mengamalkan ilmu ini, silahkan ucapkan qabiltu di dalam hati. Saya ikhlas mengijazahkan ilmu ini baik di dunia maupun di akhirat. Semoga berkah bagi yang mengamalkannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amalan yang ke-10, saya ijazahkan lagi mantra untuk mengobati sakit gigi. Tata caranya yaitu sahabat baca surat Al-Fatihah sebanyak 3 kali, dan setiap selesai membaca surat Al-Fatihah bacalah mantra ilmunya 1 kali. Mantranya yaitu sebagai berikut. Kaki Musa, Nini Musa, jabang bayi Nesi, sebut nama si penderita. Loro untune, jaluk tombo, paringono mari, marine kersane Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setelah membaca amalan tersebut, tiupkan ke air minum, lalu minumkan airnya ke pasien Anda. Insya Allah langsung sembuh sakit giginya. Saya ijazahkan amalan lainnya yaitu mantra untuk mengobati sakit perut. Tata caranya yaitu sahabat baca doa atau mantra seperti doa mantra
untuk mengobati sakit gigi yang tadi saya ijazahkan. Setelah membaca, tiupkanlah pada air yang disediakan dalam gelas. Lalu air itu diminumkan pada penderita. Pada kata loro untune diganti dengan loro wetenge, artinya sakit perutnya. Mantra untuk mengobati sakit perut yang dimaksud yaitu sebagai berikut. Kaki Musa, Nini Musa, jabang bayinya si, sebut nama si penderita. Loro wetenge, jaluk tombo, paringono mari, marine kersane Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selanjutnya, saya ijazahkan amalan ini untuk menyapih anak agar berhenti menyusu. Bila anak Anda sudah cukup besar dan sudah waktunya disapih atau berhenti menyusu pada ibunya, atau karena sebab-sebab lain, biasanya Anda mengalami kesulitan karena secara naluriah anak sudah sangat tergantung pada susu ibunya. Untuk mengatasi masalah ini, Anda dapat menggunakan cara ini. Tata caranya yaitu sebagai berikut. Sahabat sediakan 1 butir telur ayam kampung untuk direbus. Akan tetapi sebelum direbus, bacalah mantra berikut ini. Kaki Musa, Nini Musa, bocah iki sebutkan nama anak yang akan disapih, supaya mari nyusune mari kersane Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bila telur sudah masak, siapkanlah pada anak tersebut. Bila anak sulit untuk memakan telur tersebut, maka bisa dicampur dengan makanan yang lainnya. Silahkan ucapkan qabiltu di dalam hati. Semoga mendapatkan manfaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bagi sahabat yang berminat dan ingin mengamalkan ilmu ini, silahkan sahabat ucapkan qabiltu di dalam hati. Silahkan ilmu ini boleh sahabat amalkan dengan istiqomah. Semoga sahabat mendapatkan berkahnya dan karomahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bagi sahabat yang belum menekan tombol merah subscribe, silahkan tekan tombol merah subscribe-nya terlebih dahulu agar channel saya makin berkembang. Dan silahkan tonton juga video lainnya dari channel YouTube saya ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.